Bismillah Ustadz, apakah mempengaruhi sahnya akad nikah dikarenakan ada perbedaan kata saat ijab kabul? Kalimat pertama, wahai fulan bin fulan, aku nikahkan fulanah anakku kepada engkau dengan mas kawin, dan seterusnya. Kemudian kalimat ijab yang kedua, wahai fulan bin fulan, engkau aku nikahkan dengan anakku fulanah dengan mas kawin, dan seterusnya. Di kedua kalimat ijab kabul itu, apakah keduanya sama saja atau ada yang lebih afdol, Ustadz? Iya. Ini adalah masalah tentang menentukan sirah atau ungkapan lafaz redaksi pernikahan ijab dan qabul. Seringkali masyarakat mempermasalahkan ini, terutama di tengah masyarakat kita. Mereka bahkan ada yang sampai terpaksa mengulang-ulang akad nikahnya hanya gara-gara salah dalam mengucapkan calon istrinya, karena dia tidak kenal siapa nama lengkap yang tertulis di atas kertas-kertas resmi calon istrinya itu. Nah, apakah sebenarnya memang harus seperti itu? Ya, ini juga berkali-kali kita melihat, bukan hanya sekadar ditanya, menyaksikan. Ya, ada orang sampai berkali-kali mengulang nikahnya. Kita harus tahu bahwa para ulama menyebutkan rukun pernikahan ini sedikit, tidak banyak sekali, yaitu 2 mempelai, kemudian ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Nah, kemudian ada syarat-syarat sah lainnya seperti harus ada saksi, ada mahar, ada wali dan lain sebagainya. Nah, adapun redaksi yang digunakan, para ulama mengatakan setiap sesuatu lafaz yang menunjukkan tazwij atau menikahkan, lalu lafaz satunya adalah sesuatu yang mengatakan rela dan rima, itu sudah selesai, cukup. Bahkan ada pernyataan atau kasus yang lebih detail dari itu, yaitu ini disebutkan dalam beberapa buku mazhab, termasuk mazhab Syafi'i yang berkembang di negara kita ini. Dalam mazhab Syafi'i, seandainya ada calon yang tidak menyebutkan, bukan calon akan tetapi wali, walinya menyebutkan tentang anak yang dinikahkan tapi tidak disebutkan namanya, hanya sekedar angkahtuka ibnati bimahri kaza. Nah, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mahar yang segini. Apakah yang seperti itu sah atau harus mengulang? Para ulama mengatakan, jika seandainya orang itu memiliki 2 anak perempuan yang dua-duanya belum menikah, nah ini yang bisa berbahaya. Maka harus dicari lafaz yang membedakan antara kakak dan adiknya. Nah, ini kalau seandainya dia punya adik atau punya kakak yang sama-sama belum menikah, sehingga menjadi rancu dan bias, siapa yang dinikahkan ini? Anakku, anaknya ada 2 perempuan semua, sudah masuk usia nikah semua. Nah, akan tetapi ternyata dalam mazhab itu disebutkan, jika seandainya dia telah menyebutkan satu sifat yang bisa mewakili penunjukan salah satu yang dinikahkan, selesai. Entah dengan waktu, entah dengan tempat, entah dengan sifat, entah dengan apapun yang menunjukkan bahwa yang maksudnya dinikahkan ini adalah fulanah, selesai. Atau dua-duanya sudah sepakat bahwa yang mau saya nikahkan dengan kamu adalah anak perempuan yang ini, selesai sudah. Termasuk syahid atau saksi. Saksi mengenal bahwa yang dimaksudkan dengan pernikahan hari itu yang dinikahkan oleh fulan ini adalah anaknya fulana. Selesai sudah urusannya. Sehingga tidak sampai harus saya nikahkan kamu dengan anakku yang namanya ini panjang sekali. Kemudian maharnya ini kontan. Ayo langsung sebutin. Kalau seandainya terputus antara ijab dan qabul, batal katanya. Nah, ini keliru, ya. Dalam bahasa Arab, maf'ul bihi itu kadang tidak disebutkan, maksudnya objek, ya, objek. Terkadang maf'ul bihi tidak perlu disebutkan jika seandainya memang sudah diketahui. Maka dalam ijab dan qabul ini misalkan sang wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anakku yang namanya ini dengan mahar sekian kontan. Kemudian anaknya atau calon menantunya mengatakan, saya terima nikahnya, selesai. Dan orang tahu yang dimaksudkan saya terima nikahnya bukan nikah dengan orang lain, tapi dengan yang disebutkan pada ijabnya tadi. Nah, ini cukup sebenarnya. Maka harus dibenerin ini pemahaman-pemahaman yang di masyarakat menyebar, ya. Saya pernah melihat ada seorang menikah
sampai diulang 3 kali karena dia tidak kenal dengan nama lengkap calon istrinya. Karena wajar di antara kalangan pelajar penuntut ilmu, mereka tidak pernah pacaran sebelum menikah. Otomatis wajar ketika dia tidak kenal ternyata nama lengkap calon istrinya itu panjang. Apalagi sebagian susah diucapkan. Ternyata ketika menikah, bapak petugas ini agak idealis. Sehingga namanya harus lengkap, cocok, mungkin nafasnya juga seirama barangkali. Sehingga harus diucapkan berulang-ulang. Nah, ini yang tidak perlu dijadikan keyakinan yang berlanjut ya. Jadi sekedar orang menikahkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, sesuatu yang dipahami, selesai. Tidak harus punya keyakinan pakai bahasa Arab lebih afdal. Tidak, wallahu alam. Orang yang menikah dari dulu sampai sekarang berbagai macam bahasa warga negara dan juga jenisnya. Tidak perlu memaksakan harus menggunakan bahasa Arab. Orang-orang di kampung kita menggunakan bahasa Arab lebih gampang ya. Apalagi calon suaminya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madhkur halan, rampung. Kalau pakai bahasa Sunda masih susah pakai bahasa Indonesia ya. Jadi bukan karena afdal tapi karena lebih mudah menggunakan seperti itu. Tapi wallahu a'lam, yang jelas itu tadi kesimpulannya, pernikahan itu yang penting ada lafaz yang menggunakan kata-kata menikahkan, kemudian yang satunya menunjukkan kerelaan. Kalau seandainya dia mengatakan qabiltu atau wafaqtu atau raditu, selesai. Itu sudah benar, saya bisa dinyatakan sah. Wallahu alam, seperti itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya mudah Ustaz ya. Mudah. Ustaz tadi menjelaskan ada kasus 3 hari Ustaz. 3 kali ya. Anda menemukan kasus sampai diulang besok Ustaz. Oh, Masya Allah. Banyak Ustaz. Tapi ini antum sudah nikah belum? Sudah Ustaz. Alhamdulillah sudah nikah. Berarti sudah merasakan kemudahan itu ya. Alhamdulillah Ustaz. Iya, jadi yang belum nikah biar mudah, biar tidak takut untuk mau nikah. Taib. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.